đặt vé trước đây là tầm khoảng 1 tháng trời rồi để giành giật những tấm vé để vào sân cổ vũ cho đội tuyển. Alles ervoor kiezen om voor Indonesië te spelen. Deze fans hier gaan 90 minuten lang door en ze zijn met... Di grup C ini semua sepakat kalau Jepang, Australia, dan Arab adalah 3 tim yang sejatinya paling diunggulkan. Terutama Jepang yang tinggal 1 kemenangan lagi. Mereka akan memastikan 1 tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, di balik konsistensi yang ditampilkan oleh tim Samurai Biru, Indonesia kini muncul dengan harapan baru saat kekuatan tim Garuda terus bertambah. Ya, bagai pohon pisang bertanda 3 yang langka, timnas Indonesia kini mencuri perhatian hampir di seluruh penjuru dunia. Bahkan suka tak suka, Indonesia sekarang mampu melesat meninggalkan para kompetitornya di Asia Tenggara. Tentu saja peningkatan ini juga diiringi upaya PSSI dalam melakukan akselerasi dengan menggalakkan naturalisasi pemain keturunan dan juga memperbaiki aspek lain termasuk kompetisi domestik. Dan seiring meningkatnya prestasi skuad Merah Putih, dukungan dan perhatian pun ikut berdatangan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari PT Semen Indonesia Persero Tbk SIG. Ya, mereka menegaskan komitmennya untuk mendukung kemajuan generasi muda di bidang olahraga sepak bola. SIG memberikan pembinaan melalui 3 sekolah sepak bola yang didirikan di area operasional perusahaan, meliputi SSB SIG Tuban, Dynamic Soccer School Tuban, Jawa Timur, serta SSB Semen Padang, Sumatera Barat. Total jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan kini mencapai 406 anak dengan rentang usia 7 hingga 17 tahun. Komitmen SIG untuk mendukung talenta muda Indonesia ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Pak Erick Thohir tentang pengembangan sumber daya manusia, penguatan peran pemuda, dan prestasi olahraga. Selain itu, SIG juga memberikan kesempatan kepada pelatih baru dan asisten pelatih yang belum memiliki lisensi untuk mengikuti program sekolah kepelatihan berlisensi PSSI. Langkah ini menjadi bagian dari upaya SIG dalam mencetak pelatih-pelatih muda berbakat dari area operasional perusahaan. Tentu upaya stakeholder timnas dalam menciptakan banyak talenta muda untuk masa depan tersebut ditunjukkan agar para pemain lokal bisa mendunia di masa mendatang. Saat ini nama-nama pemain lokal yang telah berkarir abroad seperti yang kita tahu sudah ada beberapa. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand hingga Pratama Arhan menjadi nama yang terus melakoni karirnya di liga luar negeri. Nah, terbaru ini setelah resmi dilepas oleh Suwon FC, Pratama Arhan menjalani debut resminya pada Minggu 12 Januari lalu saat Bangkok United meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Buriram United. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-80, Arhan langsung memberikan dampak yang cukup signifikan. Penampilan cemerlang Arhan ini langsung mendapatkan pujian dari pendukung Bangkok United baik di stadion maupun di media sosial. Banyak yang memuji kecerdasan bermain dan juga kontribusinya yang signifikan dalam waktu singkat. Menariknya, beberapa warganet Thailand mengungkapkan kebingungan mereka terkait minimnya kesempatan bermain Arhan saat berada di klub Jepang Tokyo Verdy dan Korea Selatan Suwon FC, sebuah penampilan impresif yang ditunjukkan Arhan di Liga Thailand. Dan setelah debut impresifnya itu, Arhan pun kembali tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Lampun Warrior pada Sabtu 25 Januari kemarin. Dan penampilannya kembali mendapatkan sorotan positif dari fans Thailand, terutama terkait kemampuan lemparan ke dalam jarak jauhnya yang mematikan. Ya, dengan dukungan dari fans di Indonesia dan Thailand, Arhan kini memiliki peluang untuk membuktikan diri sebagai salah satu talenta Asia Tenggara yang patut diperhitungkan. Nah, selain publik Thailand yang begitu mendukung Pratama Arhan, bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand juga dilabeli sebagai salah satu gelandang terbaik Asia Tenggara oleh media Vietnam. Ya, pujian setinggi langit diberikan Vietnam melalui salah satu media lokalnya terhadap gelandang tim Garuda Marcelino Ferdinand. Pemain Oxford United itu dinilai sebagai fenomena Asia Tenggara dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki olehnya. Mulai dari teknik personal, kemampuan dribbling yang terampil, memiliki visi yang mengesankan hingga umpan yang mengganggu lawan. Ex-Persebaya Surabaya ini juga disebut mempunyai insting mencetak gol yang ganas meski berposisi sebagai gelandang.
Vietnam pun tak heran jika Marcelino menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang diincar banyak klub-klub Eropa. Apalagi jika menyoroti performa Marcelino di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya saat melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan 2 gol yang berhasil dilesakannya oleh wonderkid kesayangan STY tersebut. Kemudian selain itu, kiprah Marcelino di kancah Eropa, meski baru memperkuat tim muda salah satu klub Liga Inggris, performanya juga menonjol. Marcelino sukses mencetak 2 gol untuk Oxford United U23 saat berlaga di Piala Senior Oxfordshire beberapa waktu lalu. Menilik ini semua, Marcelino Ferdinand memang menjadi aset masa depan timnas Indonesia dengan usianya yang masih sangat muda, yakni 20 tahun. Kesempatan bermain abroad di Liga Inggris harus dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama dalam membentuk dirinya sendiri. Tanya taktik dan juga visi bermain, tetapi juga fisik. Marcelino pun mengakui bahwa fisik para pemain divisi Championship layaknya binatang buas. Nah, tak hanya media ASEAN, media Inggris pun ikut menyoroti sejarah yang diciptakan oleh timnas Indonesia usai menang atas Arab Saudi dan juga menyebut Marcelino Ferdinand sebagai punggawa yang fantastis. Media statistik olahraga ternama asal Inggris Squawka menyebut nama Marcelino Ferdinand sebagai penentu kemenangan. Squawka merinci statistik Marcelino sepanjang pertandingan di mana pemain yang akrab disapa Marceng itu berhasil melepaskan 5 tembakan dengan 4 diantaranya on target. 2 dari 4 shot on target ke gawang Arab Saudi berbuah gol untuk timnas Indonesia hingga menghasilkan kemenangan. Nah, di sepanjang pertandingan skuad Garuda sebenarnya cukup kesulitan kala melawan Arab Saudi. Dari segi penguasaan bola, tim Garuda bahkan hanya mencatatkan 23% possession. Akan tetapi timnas Indonesia tampil lebih efektif dibandingkan Arab Saudi, di mana JIZ dan kawan-kawan berhasil mencetakkan 6 shot on target dari 13 kali percobaan ke gawang The Green Falcons. Dari 6 shot on target tersebut, 2 diantaranya berbuah gol bagi timnas Indonesia, dan hebatnya semuanya dicetak oleh Marcelino Ferdinand, di mana gol pertama Marceng dicetak pada menit ke-32 lewat tendangan kaki kanan dari dalam kotak penalti, kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada babak kedua tepatnya pada menit ke-57. Dengan kemenangan pertama inilah timnas Indonesia sudah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan di grup C ini. Dan kemenangan itu pun sekaligus membuka kembali peluang skuad Garuda untuk lolos ke putaran berikutnya.